Bismillahirrahmanirrahim. Buahnya terbuka, gitu kan ceritanya begitu. Jadi meskipun Allah sudah menciptakan semuanya, lalu manusia dengan diberi oleh Allah akal pikiran, lalu menciptakan fungsinya, gunanya, tapi gunanya itu ternyata tidak semuanya yang diciptakan manusia itu dalam rangka mengagungkan Allah, menyembah Allah, taat pada Allah, malah bisa menghancurkan, ya kan? Seperti sekarang ini kejadian di Rusia dan Ukraina, ya. Akankah terus berlangsung sampai terjadi perang dunia ketiga? Nah, itu kan pembicaraan para pengamat-pengamat. Yang sudah jelas kita akan mati. Itu Pak Priyono tadi mengingatkan kita. Jadi skenarionya sekolahnya apa, pekerjaannya lain lagi. Saya juga begitu Pak Pri. Saya sekolahnya bahasa Arab di pondok. Lalu saya ditempatkan bekerja di KUA di bagian administrasi. Saya dipercaya mengelola keuangan. Jadi nggak ada hubungannya dengan pelajaran yang saya pelajari di pondok itu. Tapi ya sedikit-sedikit belajar. Namanya manusia itu kelebihannya dia cepat beradaptasi, cepat belajar. Nah, mereka yang belajar itu yang saya sebut dengan orang-orang yang bersyukur. Nah, jadi belajar. Bersyukur itu kan terbuka, membuka, ya. Dari kata syakaro yang kebalikannya menutup atau kafaro. Jadi orang yang bersyukur itu sebenarnya orang yang selalu update lah dengan informasi, selalu mau belajar. Ada memang orang-orang yang karena tadi backgroundnya itu berbeda, ya. Lalu kemudian diberi pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa bidangnya, meskipun sudah nanti saya ajari, gitu. Saya tunjukkan langkah-langkahnya, tulis saja ini, pencet ini begitu. Tapi karena memang tidak mau apa belajar, ya sudah, saya yang dulu gitu, bukan saya adalah saya yang beda dengan yang sekarang, yang dulu. Padahal kita ini kan harus selalu berubah. Gitu. Jadi matahari memang sepertinya berulang ya, terbit, terbenam. Tapi sebenarnya perulangannya atau waktu berjalan itu kan tidak pernah kembali. Artinya kita akan terus jalan. Ini perjalanan masih di tengah-tengah ini. Dari alam arwah, lalu kita dilahirkan sekarang di alam syahadah. Beberapa orang, meskipun dia di alam syahadah, dia sudah bisa menjangkau ke alam yang akan datang. Para ulama-ulama besar-besar, ya ulama seperti Imam Al-Ghazali dan sebagainya, dia sudah bisa menjelaskan nanti kita akan berada di alam ini begini sudah bisa. Jadi manusia diberi akal dan hati, istilahnya begitu. Ini dia bisa berpetualang mengembara di dunia fisik, di dunia materi, bisa luar biasa. Ya mungkin tadinya hanya melihat burung terbang, bagaimana ya kok bisa burung terbang. Jadi mulainya dari mengapa, gitu kan? Novelnya itu mulai dari why. Why kok bisa ya terbang. Dan akhirnya terbang. Lalu kita lihat perang Rusia itu kan tayangan videonya dari kendaraan darat, ya kan? Tiba-tiba dia masuk ke air kan, ke sungai. Setelah itu muncul lagi. Bahkan terus terbang. Gitu. Nah itu kan tidak terbayangkan dahulu. Subhanallah. Sementara manusia sudah begitu canggihnya di sana, di tempat lain mungkin masih tergantung dengan alam tadi, hidup dengan alam,
Ketika alamnya mau diambil, dia nggak terima. Saya hidup dengan alam ini, sudah menyatu dengan alam beribu-ribu tahun. Kok mau diambil ini wadas? Ya enggak terima dia. Karena memisahkan kehidupan dia dengan kehidupan yang baru yang mungkin dia tidak bisa memahami. Bapak Ibu sekalian, membayangkan Adam dulu ya, Nabi Adam, itu kalau minum pakai gelas apa enggak? Kan ya enggak ya. Kloset kita punya kamar mandi di dalam, malah kamar mandi di kamar, ya itu nggak terbayangkan loh dulu. Dulu kalau saya masih ingat, sewu ya, itu keluar dari rumah jauh supaya nggak. Sekarang di rumah wangi coba. Subhanallah. Jadi manusia itu ternyata diberi yang lebih daripada alam ini, yaitu apa yang ada di dalam diri kita ini. Sama-sama otaknya, saranya sama, tapi ternyata beda-beda isinya. Kalau ini otak ya, terkait dengan materi, ada otak yang lain sebenarnya yang disebut dengan kolbun itu. Itu sama juga, ada yang pandai ya, profesor, ada yang bodoh. Yang bodoh itu yang tidak mengenal Allah itu. Dia hanya mengenal yang dia lihat gitu saja. Materi, maka dia menyembah batu, menyembah gunung dan sebagainya. Dan ketertarikannya kepada hal-hal yang terlihat, bisa dirasakan dengan indera, tidak bisa merasakan dengan alat yang lain yang namanya al-qalbu. Nah, bicara mengenai iman, mengenai takwa itu kan bukan perangkat keras berupa materi, itu perangkat hati. Sehingga kalau dikatakan banyak orang berpuasa hanya mendapat lapar dan haus, ya itu karena memang belum bisa masuk ke dalam hatinya. Maka seperti tadi Pak Bri mengatakan, semangat di awalnya, begitu mau lebaran sudah lupa tarawihnya, lupa tadarusnya, sibuk dengan urusan materi yang sebenarnya sudah dilatih dari awal untuk dikendalikan, ternyata tidak mampu juga mengendalikan. Jadi awalnya itu mall itu sepi, masjidnya rame, tapi berakhir masjidnya sepi, mallnya yang rame. Saya sebenarnya juga senang ya menyaksikan sekarang ini mulai orang kembali ke alam, dari orang-orang kota, industrialisasi. Maka tempat-tempat seperti ini sekarang banyak diminati. Tentu orang-orang yang tidak pernah menikmati kehidupan alam seperti ini, ya, orang-orang kota luar biasa. Ini kekayaan yang sebenarnya sudah kita miliki sejak dulu, tak? View yang indah itu kan di mana-mana ada di Indonesia ini. Di barat Indonesia itu menurut lagunya Kus Plus apa? Zamrud Peristiwa, tongkat kayu dan batu bisa jadi tanaman, bukan lautan, bukan kolam susu. Luar biasa. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak Haji Poniman, Ibu. Masih ganteng-ganteng. Cuantik. Enggak Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.